Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas aplikasi induksi elektromagnetik, yaitu generator. Generator merupakan alat yang digunakan untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator terbagi dua. Yang pertama generator AC atau arus bolak-balik, alternating current, yaitu dia menghasilkan arus bolak-balik. Kemudian yang kedua ada yang namanya generator DC atau arus searah, direct current. Sebenarnya secara komponen lebih kurang sama dengan generator AC. Perbedaannya adalah generator DC menggunakan cincin belah atau komutator yang hanya memiliki satu terminal keluaran, sehingga arus yang dihasilkan adalah arus searah. Nah, ini kira-kira begini nih gambarnya, gambar sederhananya saja ya. Di sini ini yang disebut dengan komutator atau cincin belah tersebut. Sebenarnya ini sudah kamu pelajari di SMP. Maka kita akan menurunkan persamaan GGL yang dihasilkan oleh generator ini. Nah, gambar ini menunjukkan komponen-komponen sederhana dari sebuah generator arus bolak-balik. Misalkan kalau ini kutub utara, terus satu lagi kutub selatan. Maka kan kita tahu bahwa medan magnet akan berarah dari kutub utara menuju kutub selatan. Kemudian secara mekanik maka nanti prinsip kerja dari generator ini adalah kumparan diputar dulu secara mekanik di sini. Diputar misalkan ke sini arah putarannya. Kalau diputar ke sini berarti pada kumparan yang di sebelah kanan ini kawatnya akan bergerak turun ke bawah, kemudian yang di sebelah kanan bergerak ke atas mengikuti arah putaran. Kemudian kita gunakan kaedah tangan kanan kedua. Kita masih ingat ya, telapak tangan menunjukkan arah F, 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet, berarti dari kutub utara ke kutub selatan, ini arah medan magnetnya, B. Maka ibu jari menunjukkan arah arus. Jadi arah arusnya ke sini. I. Lalu untuk kawat yang kedua, telapak tangan mengarah ke bawah karena gaya lorennya arahnya ke bawah. Medan magnet tetap dari utara ke selatan sehingga arah ibu jari menunjukkan arah putaran arus pada kawat. Yaitu kalau dilihat dari sini arahnya ke belakang ya. Jadi arus berputar pada kumparan ini berlawanan arah dengan jarum jam. Itulah yang disebut dengan perubahan energi mekanik. Ini energi mekanik. Energi mekanik ini bisa didapatkan dengan memutar generator dengan menggunakan kincir angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan tenaga uap. Tergantung daerah yang sumber daya alam masing-masing daerah nanti. Dari efek putar-memutar kumparan ini, itu berarti ada energi mekanik. Akhirnya dengan konsep induksi elektromagnetik bisa dihasilkan kuat arus. Kenapa kuat arus bisa dihasilkan? Pada pelajaran sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa ada konsep perubahan fluks dalam hal ini. Jika arus telah mengalir, misalkan di sini arus sudah mengalir, maka coba lihat aliran arusnya ke sini, maka nanti kalau generator dihubungkan dengan peralatan listrik, ini misalkan aja ini peralatan listrik, bisa mengakibatkan peralatannya dialiri oleh arus listrik. Nah, kita coba analisa bagaimana prinsip kerjanya itu. Dalam hal ini, GGL induksi yang muncul adalah min N, ya kan? D flux do T sama dengan min N B do BA cos theta do T. E sama dengan min N, kita keluarkan yang konstan. Dalam hal ini, pada proses ini yang berubah adalah sudut.
Karena kumparannya diputar terus, akibatnya sudut antara arah medan magnet dengan arah kawat berarus itu selalu berubah. Berarti N, B, A tinggal D do T dari cos omega T. Sama dengan min N, B, A turunan dari cos omega T merupakan omega kali min sin omega T. Sama dengan plus N, B, A, omega sin omega T. Dengan keterangan N sama dengan jumlah lilitan, B sama dengan medan magnet, satuannya Tesla, terus A adalah luas kumparan, ini ya luas yang ini, yang segi 4 itu, luas kumparan. Mungkin kamu sudah tahu bahwa luas kumparan itu satuannya meter kuadrat, yang terakhir omega adalah kecepatan sudut putar. Kecepatan sudut putar. Satuannya radian per sekon. Nah, ada yang menarik. Berarti kalau disimak lagi bahwa E sama dengan NB A omega sin omega T, maka nilai E ini akan bervariasi. E maksimumnya adalah NBA saat nilai sinnya 1. NBA omega saat nilai sin omega T-nya 1. Persamaan ini boleh juga dibuat E sama dengan E maksimum kali sin omega T. Berapa E maksimumnya? NBA omega saat sin T omega T-nya bernilai 1. Sebuah generator menghasilkan GGL maksimum 12 volt. Contohnya, ketika kumparan berputar pada 750 RPM. Dalam kurung, RPM itu artinya rotasi per menit. GGL maksimum generator ketika kumparan berputar 2250. Maka kita akan jawab, ini GGL maksimum berarti E maksimumnya sama dengan 12 volt ketika kumparan berputar 750 RPM saat W-nya, omeganya 750 RPM. GGL maksimum generator pada saat kumparan berputar 2250 RPM adalah, berarti ini E max 1 sama omega 1, lalu kecepatan putarnya berubah menjadi 2250 RPM. Yang ditanyakan oleh soal adalah berapa E max-nya. Berarti E maksimum yang kedua. Tuh. Nah, kita pakai saja E maksimum, tadi persamaannya adalah NBA omega. Berarti boleh dipakai perbandingan E maksimum kedua dibanding E maksimum pertama sama dengan NBA omega. Ini tentu saja yang kedua per NBA omega yang pertama. Generator yang digunakan masih generator yang sama, maka jumlah lilitan, kekuatan magnet, luas penampang kumparannya sama. Jadi kita tinggal membandingkan ini, maka E maksimal yang kedua dibanding semula adalah 12 sama dengan kecepatan putar yang kedua 2250 per 750. Jadinya berapa ini ya? Kalau 75 3 kali, berarti sama dengan 3. Jadi E maksimum yang kedua, sini dibuat E max yang kedua sama dengan 3 kali 12.
kali silang nih. E max kedua 12 kali 3. Berarti 36 volt. Jadinya ketika kecepatan putar menjadi 3 kali. Ini kan 3 kali nih. Dari 750 ke 250 itu jadi 3 kali. Berhubung kecepatan putar dengan E maksimum sebanding, maka E max-nya juga akan menjadi 3 kali dari semula. Berarti kan 12 volt, 3 kalinya adalah 36 volt. Demikian saja, semoga kamu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.